dengan suatu ilmu yang memang harus rekan-rekan Polri ya, tentunya tetap berlangkah untuk melakukan tugas mendukung tugas ke depan. Karena itu nanti kiranya kalau ada ketua FOP, Pak Mahmud Soleh, dengan juga memberikan masukan terkait untuk forum belajar bersama ini yang dilaksanakan pada hari ini. Karena ini menjadi suatu ilmu harus bisa sharing terkait perkembangan situasi saat ini, sehingga ini Polri semakin profesional. Untuk Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali. Kiranya nanti saya berharap anggota yang di sini juga diberi masukan. Nanti mereka ini adalah untuk dari kami selaku yang di Polres, mereka ada di jajaran polisi. Tentunya juga harus mengerti apa sih yang diinginkan masyarakat ya, pada umumnya, di samping oleh tokoh-tokoh yang ada di sekitar wilayah rekan-rekan yang ada di jajaran polisi ini berkoordinasi. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum berdoa. Saya agak beriang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, Kawasanipun Ibu Wakil Kepala Kepolisian Nusa Tenggara tansah kita muliakan Kasat Dimas dan tansah kita bisa historia yang rawuh dari Polsek. Berapa polsek ini yang lalu? Semuanya ada berapa? 11. Sedaya ingkang tansah kita muliakan, alhamdulillah. Niki berbagai agama nih. Sing sanes muslim aja. Hanya 2. Saya akan bicara terkait dengan yang pertama, pemahaman. Jadi cukup assalamualaikum sudah cukup, tanpa harus pakai salam sejahtera dan sebagainya. Ketika semuanya sudah memahami tentang makna, kan? Kenapa assalamualaikum, salam sejahtera, berkah dalam itu doa. Kalau dimaknai sama, assalamualaikum itu adalah keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian, bagi kita semua. Cukup kan? Tapi mengapa di dalam kancah kegiatan-kegiatan kita sering masih menyampaikan berbagai macam salam, sebab belum semuanya memahami, sehingga muncullah sebuah ego. Karena maksud tataran keyakinan terhadap agama kan munculnya ego. Waduh, yang disebut bon Islam kan? Padahal tidak, karena doa kan sama. Assalamualaikum, salam sejahtera, berkah dalam dan sebagainya itu sama. Ini pemahamannya. Terima kasih sekali Ibu Wakil Kepala dan Pak Ristoyo memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang di ruangan ini terkait dengan kebangsaan dan kerajaan. 2 hal ini sesungguhnya kalau bagi bangsa Indonesia yang sering mengklaim bahwa kita itu bangsa timur, bicara kebangsaan tidak bisa lepas dari peradaban. Tidak bisa lepas. Kenapa? Bangsa kita sesungguhnya sebuah bangsa yang dilalah. Bahasa campur Jawa saya mulai iso ngajo. Iya, kan campur nggih? Yang dilalah Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan kita di dunia timur, di Nusantara ini. Dari sejak adanya Nusantara sudah membawa peradaban yang sejatinya itu adalah termasuk roh agama. Sehingga sesungguhnya bangsa kita ini kalau hanya untuk menjadi baik, asalkan tetap menggeming apa yang diwariskan oleh pendahulu sebagai bangsa Nusantara, selesai.
tanpa agama. Kalau hanya untuk menjadi baik dunia, tanpa agama selesai. Setuju nggak? Setuju. Nah, kenapa? Karena ngobrol baik. Perkenal sebagai kan keluar tanpa kenalan ya. Hanya ibu wakil kepala aja yang lupa. Lupa atau melupakan jangan. Saya asli Samiranan, tagani ini. Jadi gayanya orang kebutuhan di jalan. Itu kan sebutkan. Ini kan setelah Kanada. Saya Samiranan. Anak saya ada 4, istri saya 2 karo ayang-ayang nih. Ayang-ayang. Kalau dia itu boleh bercita-cita terbang. Kalau polisi punya cita-cita dia mesti ngomong. Serius ini serius. Nah, cita-cita yakin ada. Wah, Pak Kasat Bima sih yakin. Terus kalian, kenapa? Kok bisa tanpa agama? Ya, karena memang dari budaya itu aturannya lebih kuat sih. Oh ya, terus Aturan budaya adat itu sebetulnya sih di atas dari aturan-aturan yang sebelum yang saat ini. ya. Sejujurnya saya sering jarang bahwa Indonesia itu nggak perlu bicara HAM, bicara HAM. HAM itu kan normatif, kan ada definisinya. Asalkan bangsa kita tetap mengugemi apa yang jadi warisan leluhur kita, bangsa kita, selesai, sangat penting. Contoh kecil, nek kepidak loro ya aja midak kancane. Karena midak kancane pelanggaran HAM. Ketika semuanya dikembalikan, ukurannya kepada kita terkait dengan sesuatu yang sekiranya diberikan orang lain tidak suka, selesai. Tapi hari ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu sesungguhnya sudah diwarisi sesuatu yang luar biasa, disempurnakan dengan kehadiran agama, dan itu adalah sejatining roh agama. Apa sih sejatining roh agama itu? Adalah adab, kesusilaan dan kemanusiaan. Nah, ini pondasi kerangka berpikir kita sebelum saya bicara kebangsaan. Dan masuk ke tali kebangsaan, roda referensi. Coba istilah bangsa di perjalanan Nusantara ini dikenal sejak kapan? Tes sejarah lali. Ayo, saya dikenal sejak kapan? Istilah bangsa ini. Macam apa? Orang kenal istilah bangsa. 1927, 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda yang sesungguhnya itu embrionya adalah 1908. Apa? Budi Utomo. Embrionya di situ. Bahkan tahun 1916 itu Mbah Wahab Asbuah sudah memunculkan kalimat Yalal Waton. Itu luar biasa. Itu patriotisnya luar biasa. Itu 1916. Gerakan-gerakan dari sebuah bangsa yang ada meskipun belum pernah ada kalimat bangsa. Karena kalimat bangsa itu adalah merujuk kepada yang disampaikan oleh Ernest Renan. Orang mana? Ernest Renan itu filsuf dari Prancis mengatakan bahwa bangsa adalah komunitas yang kumpul dalam satu wilayah yang mempunyai cita-cita yang sama. Kenapa? Karena historis yang sama, yaitu penderitaan. Sehingga sumpah di sana adalah berangkat dari Minahasa, Minangkabau, Silibus, Betawi, Jawa, semuanya sama. Yang bangsa Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Kenapa historis yang sama? Pertanyaan saya, kalau hari ini dengan sumpah itu sudah cukup belum? Hari ini, hari ini cukup nggak? Dengan sumpah itu, nggak cukup. Kalau belum cukup, di dalam rangka greget membangkitkan nasionalis dan patriotis, sudah cukup bersumpah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kenapa? Musuhnya ada di luar. Sudah cukup menggerakkan nasionalis patriotis. Hari ini
Itu nasionalis dan patriotis itu adalah bukan kita berhadapan dari luar, tapi berhadapan dengan bangsanya sendiri. Itu kan kalimat Soekarno. Kami perjuangan memang berat karena berhadapan dengan musuh dari luar, tapi kalian akan lebih berat perjuangannya karena musuhnya bangsanya sendiri. Lalu bagaimana patriotis dan kebangsaannya hari ini? Itu bukan hanya bersumpah satu bangsa, satu air, dan satu bahasa. Kenapa itu belum cukup di dalam rangka membangun sebuah peradaban bangsa? Belum cukup. Harus ditambah. Mungkin satu agama. Itu aja belum cukup. Kenapa? Karena agama belum pernah akan membawa manfaat, belum akan membawa makna ketika belum diturunkan kesadaran bahwa kita itu manusia. Maka belum cukup. Saya katakan satu agama di dalam rangka membangun peradaban belum cukup. Ilustrasi sederhana. Ibu wakil kepala ketika kita punya teman itu yang satu ini aja dengan Kristen atau Katolik? Kristen. Ada saja banyak punya teman yang sama-sama Kristen, nggak pernah tanya, cuek. Lalu teman yang satu adalah Hindu, tapi baik, senyum, tanya, menolong. Andai saja dua-duanya apes, jatuh, yang mau ditolong yang mana? Yang mau ditolong yang satu agama atau yang baik? Hapus sih kan? Hapus sih. Belum mati jawabannya. Wah payah ini. Ayo yang mau ditolong yang mana? Jadi kenangan putih dipakai. Artinya apa? Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, satu agama belum cukup membangun sebuah peradaban. Kenapa? Karena meninggalkan nilai luhur sebuah bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang besar bukan terkait dengan wilayah teritorial. Bukan. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menggemui sejatinya manusia itu apa? Adalah makhluk yang punya perasaan. Jangan terjebak bangsa besar adalah karena kewilayahan, karena itu kan normatif, itu kan angka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menggemui nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan. Jadi tadi yang mau di dalam mana? Jujur sekarang jujur. Belum cukup kan? Satu agama belum cukup. Maka hari ini ketika bicara bangsa, satu komunitas yang duduk bersama dalam satu wilayah punya cita-cita yang sama. Cita-cita yang kami harapkan kalau dulu cita-citanya kemerdekaan, kalau hari ini cita-citanya adalah peradaban. Kemerdekaan sudah selesai. Kalau secara normatifnya, kalau kemerdekaan yang hakiki, wallahu a'lam bishawab. Benar gak? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Penjajahnya, musuhnya di depan kita. Apa itu? Maksudnya moral, maksudnya akhlak. Musuh di depan kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Bahkan kita belum merdeka. Kalau bicara. Nah, maka harus kita naikkan lagi menjadi satu kemanusiaan. Sehingga tadi saya sampaikan, agama tidak akan pernah bermakna dan manfaat, keimanan belum membawa kemanfaatan dan makna sebelum diturunkan. Maka ada sebuah bahasa saya kesempurnaan yang luar biasa bangsa kita di dalam rangka menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Ternyata dasarnya bukan ecek-ecek, dasarnya Pancasila, bukan ecek-ecek. Jika ada sebuah pertanyaan, nanti tolong ditanyakan muridnya. Saya pernah ada pertanyaan mahasiswa yang sok-sokan itu. Saya tidak yakin 100 tahun, 200 tahun yang akan datang Pancasila masih relevan. Dengan setuju nggak? Dengan setuju nggak dengan kalimat ini? Alasannya? Ya artinya Pancasila 200
100 tahun yang akan datang masih relevan nggak? Masih relevan nggak? Wah, polisi nggak boleh mamang jawabnya. Gimana Bu? Nggak boleh mamang. Ayo, Pancasila masih relevan nggak? 100 tahun yang akan datang. Masih dengan alasannya Karena berhadapan dan peradaban manusia. Terus yang setuju alasannya? Karena dari 5 pasal nilai itu sudah mencakup semua dalam kehidupan. Nah, begini, saya hakul yakin sampai kapanpun Pancasila saya usah dalam kondisi dunia seperti apapun, hakul yakin. Kenapa? Pendiri bangsa ini yang bicara bukan akal, tapi yang bicara adalah rohani. Sehingga Pancasila itu diambil dari roh agama. Agama apa? Agama apapun. Roh agama. Sehingga saya sampaikan Pancasila itu Islam banget, Kristen banget, Katolik banget, Hindu banget, Buddha banget, Konghucu banget. Kenapa? Semua agama mengajarkan wajib hukumnya percaya terhadap Tuhan. Wajib hukumnya. Percaya terhadap Tuhan belum bermakna dan manfaat sebelum dirimu sadar bahwa dirimu adalah manusia bukan Tuhan, maka kepercayaan kepada Tuhan turunkan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah roh ketuhanan. Tuhan tidak akan pernah pensiun. Paham? Beda. Maka tidak akan pernah basi Pancasila. Wisto, dalam peradaban kemajuan seperti apapun, angger manusia itu percaya terhadap Tuhan di dalam rangka rem perbuatannya, amalnya biar rem. Kenapa? Karena ketika percaya terhadap Tuhan, hidup tidak hanya sekarang. Hidup ada pembalasan setelah ini, kan? Maka karena ada pembalasan setelah ini, maka bagaimana kita adalah menjadi orang baik. Buktinya orang baik, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sesuatu yang rohani sekali. Maka tidak akan pernah basi. Karena sejatinya harga manusia adalah pada posisi sila kedua itu. Karena sejatinya roh agama juga pada posisi sila kedua. Saya sedikit kadang-kadang ekstrim. Cukup dasarnya satu itu selesai Indonesia. Ketuhanan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu Tuhan? Karena posisinya kepada rongga yang paling dalam. Namanya saja goib. Gitu kan? Sangat sirriyah, sangat tersembunyi. Maka tidak ada orang tahu. Maka ketika tidak ada orang tahu, maka tidak perlu dibahas. Saya sebagai ketua FKUP tidak pernah membahas ketuhanan orang. Kenapa? Wong saya tidak tahu. Tidak kelihatan. Maka orang bertuhan dikatakan baik ketika nilai ketuhanan diturunkan. Kesadaran bahwa kita manusia, maka menjadi nilai kemanusiaan yang ada dan beradab. Kalau ini benar-benar dihukumi sebagai dasar berbangsa dan bernegara, maka selesai. Tidak usah bicara persatuan, tidak usah bicara kerakyatan, tidak usah bicara keadaan satu di sini. Pasti akan terjadi. Kuncinya di situ. Ini tataran diskusi. Tapi kalau dirubah benar baik nggak boleh. Benar kan? Kalau dirubahnya cuma satu nggak boleh. Tapi sesungguhnya kuncinya di situ. Karena itu adalah sejati roh agama di situ. Sehingga kita wajib hukumnya menjadi generasi bangsa yang besar ini. Sampaikan pada generasi ke depan bahwa Pancasila tidak akan pernah basi. Kalau aparatur macam kita masih melakukan Pancasila, apalagi yang lain. Pertanyaan saya, kalau diganti yang mana? Tidak pernah bisa membayangkan kita. Tidak pernah bisa membayangkan. Kita harus bangga betul, itu bangsa kita punya dasar yang diambil dari roh agama dan roh ketuhanan itu ternyata mampu menyatukan bangsa yang terdiri dari sekian budaya, sekian bahasa, sekian etnik, sekian banyaknya pulau dan sebagainya, tapi mempunyai cita-cita yang sama untuk bersatu. Sementara ada bangsa yang tidak besar, satu agama, satu bahasa, satu budaya dengan dasar agama. Kita lihat di Bandung, Suriah,
itu Esanta di sana mayoritas. Budayanya satu, orangnya Arab Kabeh. Ya kan? Enggak kan? Kenapa? Kalau dasarnya agama, maka akan memunculkan sebuah ego karena agama ada tafsir. Agama ada tafsir. Loh, kita harus bangga punya leluhur yang luar biasa menerjemahkan agama dengan sangat sederhana, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sederhana sekali, semua orang paham. Tapi ternyata tidak akan pernah berhasil. Ayo, balik bola. Iya, Bapak sampaikan kan 200 tahun yang akan datang. Iya, 200 yang akan datang. Memangnya ketuhanan akan berubah? Enggak kan? Tidak. Memangnya nilai-nilai kemanusiaan akan berubah? Enggak kan? Tidak. Yang kita butuhkan hari ini bukan kecerdasan intelektual, karena kecerdasan itu akan menjebak kita, merusak peradaban ketika tidak diikuti dengan kecerdasan spiritual hati dan jiwa yang punya nilai kemanusiaan yang tidak beradab. Rusak. Contohnya mana? Banyak. Kecerdasan itu kok mampu, ya kan? Ya. Ayo, masih mamang? Mau, Bapak. Untuk hari ini kita tidak. Jangan hari ini. 200 yang akan datang. Iya, 200 yang akan datang. Itu memangnya 200 yang akan datang, ketuhanan berubah. Berubah nggak? Iya. Ketuhanan tidak. Dia berubah. Manusianya mungkin berubah. Kemanusiaannya boleh berubah. Kalau hari ini kita masih mau gembir, nyentek perailok, nyentek itu pelanggaran. Memangnya besok sudah berubah. Paham? Yakin ya? Tolong kita sebagai generasi bangsa ini wajib hukumnya untuk menjaga nilai di dalam dasar negara. Kenapa? Karena itu adalah diambil dari roh ketuhanan dan roh Allah yang tidak akan pernah mengenal bahasa. Ya harus percaya tentang meneh. Penting semacam ini Bapak sekalian. Artinya sekolah kebangsaan dan peradaban memang perlu berkelanjutan. Apalagi bicara ego-ego sentris di dalam agama. Muridnya luar biasa. Nah, mantap ya? Nah, maka tidak cukup hanya sumpah tiga, maka harus dikembangkan menjadi satu kemanusiaan. Karena selamatnya manusia sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dunia dan akhirat itu adalah ketika manusia mempunyai nilai kemanusiaan, keadilan dan adab. Wong ora duwe adab, mohon maaf, pinter kaya apa, jabatannya setinggi apapun, tapi tidak punya adab, siapa yang menghargai? Sederhana sekali kita untuk dihargai masyarakat itu sederhana sekali. Merenges, paham ibu? Senyum. Kalau dalam bahasa agama saya, bahasa Islam itu tahajud itu hukumnya sunnah, puasa Senin Kamis hukumnya Sunnah. senyum hukumnya Wajib. hukumnya sunnah juga. Kenapa? Karena diperintah dan dicontohi oleh Rasulullah, sama kan? Berarti secara hukum di mata hukum sejajar dan sama. Yang lebih mengena dan makna di dalam kehidupan yang mana? Ya, bulog madhab Ahmad Soleh Al-Samini mepite tahajud longkok mepite poso Senin Kamis longkok, yang penting senyum mesti dihargai. Kenapa sama-sama senang? Hari ini orang terjebak dengan tekstual. Sebab tahajud, sebab Senin Kamis, kalau kanca sing beda merengut apa pelek? Jadi orang apa gampang merongos. Karena hukumnya sama. Sunnah bermakna. Doa orang lain akan muncul. Wah, Pak Joyo itu polisinya apian.
Kelanjutannya apa? Muga-muga paringi slamet. Aja tenan remut. Ngomong polisi, aku kono kapan yang matine. Sederhana sekali. Itu sederhana sesungguhnya. Ini bicara basis. Yang kedua, ketika sudah kita pahami betul bahwa dasar warisan yang luar biasa ini, maka kewajiban kita adalah menjaga. Kewajiban kita menjaga. Kalau bahasanya dari ulama besar dari Suriah itu, dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ketika beliau pidato di Bogor menyampaikan tolong dijaga dengan kuat. Dengan taruhan apapun harus dijaga. Sebab apa? Kalau kekayaan itu sampai rusak, maka seluruh kekayaan alam Indonesia tidak akan mampu menebusnya. Apa itu? Coba bayangkan ketika Pancasila tidak. Saya sebagai bagian daripada umat muslim, ketika ego, wah muslim itu 90%, maka sepantasnya bangsa ini adalah menjadi bangsa yang berdasarkan Islam. Apa yang akan terjadi? Bubar bangsa ini. Karena pertanyaan berikutnya, Islam sing kaya apa? Apa NU? Oh, Islam mana NU? Muhammad yang ngamuk. Muhammad yang mengatakan sama Muhammad via LDI ngamuk. Karena pernah ada selesainya. Maka kita harus yakin betul Pancasila adalah Islam banget, Katolik banget. Karena nilai-nilai di dalam agama itu sama, nilainya sama, yaknya berbeda. Nilainya adalah ruh kemanusiaan. Maka sering saya sampaikan, ketika sedikit berkeh, tunjukkan roh Muhammadnya. Roh Muhammad adalah rahmatal alamin, melimpah cinta dan kasih sayang semua alam. Tunjukkan roh Yesusmu. Yesus adalah membawa cinta dan kasih sayang tanpa padang bulu. Tunjukkan roh Siddhartha Gautamamu. Itu penobat cinta dan kasih sayang semuanya. Rohnya sama. Alhamdulillah sudah dibungkus dengan batas dan wajib dijaga. Penjagaannya seperti mana? Penjagaannya adalah dengan budaya, dengan adab nilai Pancasila. Penjagaannya adalah dengan sebuah kalimat yang sedikit memberikan stressing kepada orang yang tidak suka. Apa itu? Kalau menjaga nilainya sudah jelas, tapi stressing ini penting. Apa? Pertanyaannya saya begini. Dengan Kristen, kalau tidak mau berdasarkan Injil namanya sesat. Kenapa? Karena dasar agamanya adalah Injil, ya kan? Nah, yang Buddha, yang Hindu ketika tidak mau berdasarkan Tripitaka dan Mira juga sesat. Islam tidak mau mempersoalkan Quran dan hadis, sesat nggak? Sesat. Kenapa? Karena dasar agamanya Quran dan hadis. Pertanyaan saya, Indonesia dasarnya apa? Dasarnya apa Indonesia? Ketika ada orang yang sanksi dan mempersoalkan Pancasila, sesat nggak? Sesat. Mungkin masih Cina. Ini orang ini tak punya aja ya. Ayo, orang Indonesia, orang Islam dasarnya pragmatis, orang Kristen dasarnya Alkitab, orang Konghucu dasarnya suci, kitab suci, kitab suci yang mana? Orang Indonesia dasarnya Pancasila. Dasar kan? Sama kan? Apa sih dasar? Dasar adalah sesuatu yang dijadikan satu rujukan di dalam mereka kita beramal, berbuat dan berucap sesuai nggak dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Itu namanya dasar. Tidak hanya dasar, tapi menjadi filosofis hidup bangsa. Meskipun hari ini generasi sekolah rambutan, seperti ini dasar negara kau. Padahal falsafah hidup bangsa, ideologi. Apa sih ideologi? Sesuatu yang selalu mengilhami di dalam rongga hati kita untuk melakukan sesuatu, itu namanya ideologi. Masih dalam alam itu. Ideologi kita adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Ini sakti sekolah orang mudeng. Karena tadi saya sampaikan di ruangan ini pendidikan Yesus.
Saya belum bisa mengikuti sesat saya. Bahkan waktu itu di depan gubernur saya katakan, ini loh, ayo, nek tidak mau berdasarkan sesat enggak? Sah. Oh, orang ada pemberinya kita tak masih jejak yang kiai-kiai waduh. Sesat Bapak sekalian. Kenapa? Lalu mau berdasarkan apa? Pertanyaan saya, kesesatan beragama dan kesesatan bernegara bahaya yang mana? Bernegara. Kesesatan beragama itu ketika panjenengan mempersoalkan Injil, gak urusan bagi saya. Itu urusan sampean ya, urusan komunitasnya. Ada orang Islam mempersoalkan hadis, gak urusan bagi jenengan. Itu urusan komunitas dan personalnya, selesai kan? Tapi ketika mempersoalkan kehidupan berbangsa, begitu bersama Islam, itu berurusan dengan kita semua. Luar biasa rusaknya. Sehingga kemarin ketika ada satu fenomena menginginkan negara ini berdasarkan khilafah macam-macam itu, saya tidak bisa banyak. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan yang berbeda. Sudah masalah menurut saya ini. Masalah. Maka penjagaannya adalah satu, melalui amaliyah dan perbuatan kita. Yang kedua adalah melalui sebuah kalimat yang sedikit banyak memberikan satu stressing kepada mereka. Mari kita jadi susah. Kita nggak tahu memang ada. Pak Juman saksinya. Saya akan diskusi dengan mereka. Saya diskusikan mereka. Untuk kali-kali ini kayaknya kita kali ini. Belum kayaknya kita kali ini. Orang sejarah kalah. Sepakat ya? Sepakat ya? Ini wajib hukumnya kita. Kita jaga betul. Mau jadi apa? Terus sekalian, yang saya hormati dan saya cintai, yang berikutnya begini, saya akan tarik bahwa peradaban kebangsaan Indonesia itu menang. Jadi saya sampaikan meskipun tanpa agama sesungguhnya Indonesia itu juga bisa menjadi negara yang baik. Kenapa? Dua hal yang menjadi dasar kok bisa menjadi negara yang baik, menjadi manusia yang baik. Satu, warisan luhur peradaban itu nilai kemanusiaan, ekosoliro, unggah-ungguh yang sekarang sudah lupa semua itu generasi. Yang kedua, ada satu transmisi ketuhanan yang diberikan dari Tuhan kepada manusia. Itulah yang sering saya sebut, manusia memang perlu dan wajib ada guru, tapi harus memahami dan mengikuti sejatinya guru. Aku dimengerti apa sejatinya. Kita kehidupan ini harus ada yang nuntun, namanya guru, gitu kan? Namanya guru, harus ada yang nuntun. Memangnya ada sekarang tanpa guru? Tentu ada. Mereka yang mempersoalkan Pancasila kemarin itu, menurut saya luar biasa jendela dunianya. Apa jendela dunia? Membacanya. Buku kan jendela dunia. Membacanya luar biasa. Sekian banyak buku ditransfer ke otak. Muncullah penafsiran personal dia. Memuncullah suatu kesimpulan dia. Kenapa? Karena rujukannya adalah buku itu masuknya ke ranah satu titik. Sehingga mempersoalkan warisannya sudah ada. Mempersoalkan masuk pantasnya menjadi negara khilafah, negara berdasarkan Islam dan sebagainya. Kenapa semacam sekarang tanpa guru? Saya sampaikan kepada mereka, silakan membaca buku sebanyak-banyaknya, tapi harus paham buku adalah jendela dunia. Tidak boleh untuk lewat. Tidak pantas. Tidak cocok promo. Kalau untuk pemerintah lewat, menafsirkan sendiri. Orang Kristen nggak boleh menafsirkan sendiri Injilnya. Orang Islam nggak boleh menafsirkan sendiri Quran dan hadisnya. Kenapa? Kita bukan ahlinya. Kita bukan ahlinya, maka harus ikut guru. Kalau Islam harus ikut ulama dan kiainya. Meskipun tidak pernah lihat jendela ini pasti pantas sebab saya kok mau nonton hanya umum derek lagi. Ada nggak? Dosanya Pak Wondo, saya tuh ikut Pak Pendeta. Pantas ya? Jangan pernah belajar. Karena yang tahu pintunya adalah Yesus Kristus, yang tahu pintunya adalah Muhammad, yang tahu pintunya sahabatnya, yang tahu pintunya adalah tabi'in ulamanya, bukan kita.
Mulai orang jadi orang NU kan tak pernah dalil yakin rapi dong. Apa dalil orang bilang mungkin tidak ada. Ya lu was pipe, orang sok-sokan. Momennya juga sama, ya kan? Terus kan juga sama, tak pernah dalil rapi jadi. Kayak berapa ada ujian, dari Pak Pendeta selesai, lulus nggak? Ini harus ada gurunya. Yang kedua harus paham betul sejatinya guru itu siapa. Disinilah yang saya katakan, tanpa agama pun sesungguhnya bangsa kita bisa berbuat baik ketika memegang warisannya. Yang kedua ikut sejati apa? Hati itu sejatinya. Kerusakan apapun, kekurangan jalan manusia, ketidakadilan, ketidakberadaban karena dia tidak ikut hati. Hati adalah satu transmisi nilai ketuhanan dan masuk dalam. Wong kuwi tapi kan wong kuwi nek ora di hati tetap ora disebut wong. Hati adalah petunjuk ilahiyah yang dimasukkan dalam diri kita. Wis to ora tau apa-apa kan melu hati ini mesti terhormat. Maka jangan pernah berani bertentangan dengan hatinya sendiri, maka mesti akan sesat. Ketidakjujuran apapun itu, ngece karo bojone, itu kan tidak ikut hatinya karena itu sejatinya. Orang itu selesai bicara kehidupan. Kalau bicara nanti itu kan persoalannya adalah agama. Maka agama hadir ke Indonesia itu adalah sebagai penyempurna yang sudah ada. Hanya sebagai penyempurna kan yang sudah ada di dalam bangsa Indonesia. Pertanyaannya, Allah hadir sebagai penyempurna kok malah menjadi persoalan gitu? Benar nggak? Menjadi persoalan. Bagaimana mereka itu yang jadi teroris, ekstrim dan sebagainya? Kok bertolak belakang dengan peradaban bangsa? Kok bertolak belakang dengan bangsa kita? Kok bertolak belakang dengan agama? Di sini ada bisa sampaikan karena kau menafsirkan sendiri. Kalau agama dipahami lalu dijadikan sebuah alat untuk meraih sebuah cita-citanya mereka atau golongan, maka pasti akan memunculkan, menghalalkan segala cara. Itu pasti. Disinilah kearifan bangsa Indonesia yang luar biasa. Nah, sebelum saya teruskan, mungkin ada pertanyaan. Terus ngobrol lagi belum? Loh, ngomong bulan itu apa ya? Awet kok. Oh, nggih. Pertanyaan, sebenarnya makanya dia bagus. Wah. Enggak, ada bercanda. Takon orang sekian soal itu loh. Ada badan. Oke. Jelaskan Pak, dengan peran agama dalam sekarang ini Itu artinya agama maju tetap kaji. Makanya ekstrimnya agama ini bangsa Indonesia ke apa? Wah, mumpung ketemu polisi dari ini. Ayo, agama ini bangsa Indonesia itu apa?